Tanggal 12 November diperingati sebagai Hari Ayah. Sebagai seorang fatherless yang tumbuh tanpa atau kurang perhatian dan pengasuhan sosok ayah, tapi aku tetap mencoba, berusaha dan berdoa agar mampu dapat menjadi seorang ayah yang baik dan benar serta sukses. Yang menjadi juri tentunya adalah kedua anakku, bukan orang lain. Aku mencoba dan berusaha menjadi super dad sebaik-baiknya. Aku tidak ingin mempunyai keluarga seperti Kaleng Kosong Kongguan, di mana dalam foto tersebut hanya ada sosok ibu dan kedua anaknya, meski mungkin sang ayah adalah yang memotret mereka bertiga. Menjadi seorang ayah yang sayang anak, namun tidak berlebihan layaknya mencintai dalam diam. Karena aku tidak ingin berlebihan karena jika terlalu memanjakan dapat mempengaruhi mental anak sehingga anak bisa lambat menjadi dewasa. Terkadang anak perlu menghadapi tantangan untuk melatih bertanggung jawab menghadapi kehidupan. Oleh karena itu anak harus mempunyai fighting spirit. Karakter fighting spirit bukan hanya untuk keperluan saat perang. Sehingga saat anak ditimpa oleh masalah, anak tidak mudah goyah, memiliki etos kerja tinggi, kemampuan kerja dan mampu berkolaborasi dengan banyak pihak. Seperti Captain America jika terjebak dalam kesulitan dia pantang menyerah dan selalu siap sedia bertarung seharian. I can do this all day. Dan ini merupakan salah satu kekuatan yang non-superpower dari Steve Rogers seperti manusia kebanyakan. Seperti kata Guy dalam buku catatan Guy, tanpa fighting spirit, maka kita bukan apa-apa. I can do this all day merupakan quote sekaligus slogan khas dari Captain America yang menjadi salah satu kekuatan yang non-superpower dari Steve Rogers seperti manusia kebanyakan. Saat Captain America terjebak dalam kesulitan dia pantang menyerah dan selalu siap sedia bertarung seharian. Hal ini menunjukkan fighting spirit yang dimiliki. Fighting spirit bukan hanya untuk keperluan saat perang. Untuk menjadi seorang profesional juga harus mempunyai karakter yang kuat yaitu salah satunya fighting spirit agar tidak mudah goyah, memiliki etos kerja tinggi, kemampuan kerja dan mampu berkolaborasi dengan banyak pihak. Pertempuran yang pasti dihadapi individu adalah melawan sikap yang tidak produktif, seperti kemalasan, kecurangan, ketidaktelitian, silo efek, dan lain-lain. Dengan memiliki fighting spirit maka kita akan bisa mengalahkan segala halangan mencapai target bisnis dalam jangka pendek, dan visi perusahaan dalam jangka panjang. Karakter fighting spirit ini juga seyogyanya dipupuk dan dimiliki sejak dini. Hal ini agar anak tidak akan hidup menderita di masa depan. Untuk itu janganlah kita memanjakannya misalnya melalui berbagai pemberian materi atau kemudahan lainnya. Hal ini dapat memberikan persepsi bagi anak bahwa dengan meminta kepada orang tua maka keinginan mereka akan selalu bisa didapatkan. Efek buruknya maka anak akan menjadi tidak mandiri sehingga enggan untuk berjuang meraih apa yang mereka inginkan. Anak juga dapat mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri. Oleh karena itu anak harus belajar mengatasi kesulitan hidupnya secara mandiri dengan menumbuhkan daya juang, kegigihan, keuletan, semangat pantang menyerah. Untuk mengembangkan fighting spirit ini kita bisa mulai dengan membantu dalam membangun mimpi anak, kemudian memberi motivasi anak untuk mencapai mimpinya, lalu dukung anak dengan memberikan yang mereka butuhkan, berikutnya memfasilitasi anak dengan lingkungan yang positif, dan terakhir berikan reward dan pujian atas kerja keras anak. Selain fighting spirit, hal pertama dan utama yang perlu kita wariskan kepada anak adalah akhlak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, akhlak adalah budi pekerti atau kelakuan. Sedangkan pengertian akhlak menurut istilah adalah kehendak jiwa manusia yang menimbulkan suatu perbuatan dengan mudah karena kebiasaan tanpa memerlukan pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Sedangkan pengertian secara istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang mudah, tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan atau penelitian. Secara singkat, akhlak adalah tingkah laku yang dilakukan berulang kali. Dikutip dari Nu Online, Rasulullah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Hal ini karena akhlak adalah pondasi penting seseorang yang beragama. Akhlak terpuji, akhlakul mahmudah, yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim, yang meliputi sifat sabar, jujur, rendah hati, dermawan, sopan, gigih, rela berkorban, adil, bijaksana, lembut dan santun, tawakal, dan masih banyak lagi. Manfaat yang akan didapat oleh seseorang yang memiliki akhlak terpuji adalah beratnya timbangan kebaikannya di hari kiamat kelak.
Bahkan dalam agama Islam, seorang umat yang memiliki akhlak mulia akan bisa mencapai derajat orang yang berpuasa dan sholat. Tujuan akhir dari akhlak adalah memutuskan diri kita dari cinta kepada dunia, dan menanamkan dalam diri kita cinta kepada Allah. Maka tidak ada sesuatu yang lebih dicintai selain berjumpa dengan Allah dan tidak menggunakan semua hartanya kecuali karena dan untuk Allah.